Istri Pajangan bagian 23, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Keberadaanku di Bali hanya tinggal 2 hari saja. Itu artinya aku akan berpisah lagi dengan Sarah. Dan aku merasa sangat gelisah karenanya. Ingin rasanya aku tinggal untuk beberapa hari lagi, tapi itu tidak mungkin. Raka bahkan sudah memesan tiket untuk jadwal penerbangan lusa. Kegelisahan hatiku pun aku ungkapkan kepada Sarah. Dan Sarah pun tak kalah sedihnya saat mengetahui aku akan segera kembali ke Jakarta. Namun begitu Sarah menghiburku dengan berjanji akan menemuiku di Jakarta nanti. Akan tetapi aku melarangnya datang ke Jakarta, mengingat keadaan Sarah yang sedang mengandung. Aku tidak ingin sesuatu terjadi kepadanya, dan juga calon bayi dalam kandungannya. Aku dan Sarah pun berencana untuk bertemu kembali. Membayangkan pertemuan kali ini mungkin akan menjadi pertemuan terakhirku dengannya di Bali, membuat hatiku merasa gundah. Dan itu membuatku nyaris terjaga sepanjang malam, karena mataku tak kunjung terpejam, memikirkan perpisahan yang semakin dekat. Kegelisahan hatiku ternyata menarik perhatian Raka yang masih sibuk dengan laptopnya. Ia pun kemudian mematikan laptop di pangkuannya dan kemudian meletakkannya di atas meja kecil di samping tempat tidur. "Sayang, ada apa? Kenapa gelisah? Apakah kamu sakit?" Tanya Raka yang masih terjaga meski waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 dini hari. Raga meraba keningku, memastikan aku baik-baik saja. "Aku tidak apa-apa, aku hanya tidak bisa tidur," keluhku. "Apakah ada yang sedang kamu pikirkan?" Tanya Raka lagi sambil mengamati wajahku. Aku hanya menggelengkan kepala. "Ya sudah, cobalah untuk rileks. Kosongkan pikiran, tarik nafas, tahan sebentar, kemudian lepaskan secara perlahan," kata Raka. Aku hanya menganggukkan kepala dan kemudian melakukan seperti apa yang Raka minta. "Nah, bagaimana? Apakah itu membantu?" Raka menatap wajahku berharap aku merasa lebih baik. Iya, aku sedikit lebih tenang sekarang. Terima kasih ya." Raka tersenyum dan kemudian membelai rambutku dengan lembut. "Dan sekarang, kamu tidurlah," kata Raka lagi sembari mengecup keningku dan kemudian menyelimuti tubuhku. Aku hanya mengangguk. Raka kemudian memeluk tubuhku mencoba membuatku merasa nyaman. Dan ya, itu cukup membantuku untuk sejenak melupakan kegundahan hatiku. Sebelum aku terlelap tidur, Raka tetap terjaga untuk memastikan aku tidur terlebih dahulu. Esok harinya aku terbangun setelah tanpa sengaja sinar matahari yang mulai memasuki kamar melalui celah-celah jendela menimpa wajahku, membuatku terkejut. Aku mengerjapkan mata yang masih terasa berat. Aku bangun kesiangan, gumamku sembari menggeliat. Dan tiba-tiba, "Hai, selamat pagi bidadaraku yang cantik. Kamu sudah bangun?" Sebuah kecupan mendarat di bibirku yang setengah terbuka. Aku sempat terkejut, namun begitu aku tersenyum dan membiarkan Raka bertubi-tubi mendaratkan ciuman di bibir dan pipiku. "Raka, apa yang kamu lakukan?" Aku tertawa lirih saat menyadari tubuh Raka sudah berada di atasku, membuatku sulit untuk menggerakkan tubuh. "Aku hanya ingin menikmati wajah istriku yang cantik. Lihatlah, sinar matahari pun mengagumi kecantikanmu," ujar Raka dengan wajah berseri. Aku menatap wajah pria yang telah menjadi suamiku selama hampir 7 bulan itu. Wajah Raka hanya beberapa jengkal saja dari wajahku, hingga aku dapat merasakan hembusan nafasnya. Raka menatap wajahku lekat-lekat. Aku tersenyum. "Gombal," sahutku kemudian. "Gombal? Hei, kamu bicara apa?" Tiba-tiba Raka menggelitik pinggangku membuatku tertawa geli. "Raka, stop.
Pitaku tak kuasa menahan tangan Raka yang terus saja menggelitiku. Aku pun tidak dapat menahan rasa geli. Aku menjerit berusaha melepaskan diri. Tapi Raka tak kehilangan akal. Ia memeluk tubuhku dengan erat sehingga aku tidak bisa leluasa menggerak-gerakkan tubuhku. Dan tiba-tiba Raka menghentikan aksinya. Ia kembali menatap wajahku. Membuatku menghentikan tawa dan merasa heran dengan Raka yang 2 hari terakhir ini berperangai berbeda. Ada apa? Mengapa kamu menatapku seperti itu? Tanyaku bingung. Aira, apakah kamu bahagia hidup bersamaku? Tanya Raka sembari memindai wajahku. Aku mengerutkan dahi mendengar pertanyaan Raka. Raka, kamu ini kenapa? Tanyaku kemudian. Kamu belum menjawab pertanyaanku, Aira. Aku tersenyum. Ya, aku bahagia, sahutku. Benarkah? Aku hanya menganggukkan kepala ragu. Entahlah, aku tidak yakin dengan jawabanku sendiri. Aku tidak yakin apakah aku bahagia hidup bersamanya. Ya, ada kalanya aku merasa bahagia. Namun rasa bahagia itu tidak berlangsung lama, karena sikap dan perilaku Raka yang kadang tidak dapat aku mengerti. Aku tidak pernah menuntut apapun dari Raka. Aku hanya ingin ia menjadi dirinya sendiri saat bersamaku maupun orang lain. Aira, kamu tahu keinginan terbesarku? Apa? Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, ujar Raka penuh harap. Aku ingin selalu bersamamu, Aira, selamanya. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Raka ingin selalu bersamaku selamanya. Bagaimana dengan anak? Apakah ia menginginkannya sama seperti ia menginginkanku? Bagaimana aku bisa menghabiskan sisa hidupku bersamanya tanpa kehadiran seorang anak? Hidup seperti apa yang akan aku jalani tanpa kehadiran mereka? Entahlah, membayangkan saja aku tidak mampu. Melewati hari-hari yang sunyi tanpa gelak tawa dan canda ria anak-anak. Sebagai seorang wanita dewasa yang telah bersuami, aku pun ingin menjaga kodratku sebagai seorang wanita dengan mengandung, melahirkan, dan menyusui. Tapi Raka seolah tidak mau mengerti akan keinginanku. Ia seperti hidup di dunianya sendiri. Di kepalanya hanya memikirkan karir dan bisnis keluarganya, dan yang lainnya menjadi tidak penting baginya. Aku masih terdiam. Entahlah, mengapa tiba-tiba aku merasa takut kehilanganmu, kata Raka lagi. Aku tersenyum. Kamu ini bicara apa? Aku tidak akan kemana-mana, sahutku kemudian. Entahlah, Aira. Setiap kali aku melihatmu tersenyum, aku takut kehilanganmu. Hei, dengar ya. Aku masih di sini, bersamamu. Ya, aku tahu. Hari ini kamu memang masih bersamaku. Tapi bagaimana dengan hari-hari selanjutnya? Apakah kamu masih ada di sampingku dan mencintaiku? Raka, kita bisa merencanakan apapun untuk hidup kita. Tapi kita juga harus tahu, segala sesuatunya Tuhanlah yang menentukan. Tuhan bisa kapan saja membolak-balikan perasaan kita. Itu artinya perasaan kamu kepadaku bisa kapan saja berubah, iya kan? Aku mengembuskan nafas panjang. Raka, sebaiknya kita tidak membicarakan sesuatu yang bahkan kita tak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Raka terdiam. Ia masih menatap wajahku dengan tatapan sayu. Dengar, kataku sembari meraih tangannya. Kita jalani saja hidup ini dengan sebaik-baiknya. Selebihnya kita serahkan kepada Yang Maha Esa. Ya, kamu benar, gumamnya sembari mencium tanganku. Aku hanya ingin kamu tahu, aku mencintaimu. Aku tersenyum. Aku tahu, sahutku kemudian. Dan tiba-tiba Raka kembali mencium bibirku dan kali ini dengan penuh nafsu. Aku sempat gelagapan saat Raka mulai melucuti baju tidurku.
hingga tidak tersisa satu lembar pun melekat di tubuhku. Wajah Raka seketika berubah melihat tubuh telanjangku. Tanpa ampun ia kemudian mengeksplor bagian-bagian sensitif tubuhku. Aku hanya bisa pasrah dan berusaha menikmati apa yang Raka lakukan pada tubuhku. Dan di saat tubuhku mulai terbakar dan mendambah, Raka tahu apa yang harus ia lakukan. Mendapatkan serangan nikmat yang bertubi-tubi dari Raka, aku merasakan tubuhku siap meledak. Dan pagi itu aku melakukan hubungan intim dengan Raka. Ia menyelesaikan tugasnya sebagai seorang suami dengan baik. Aku tahu bagaimana Raka berusaha dengan keras memenuhi hasrat mudaku dan tidak membuatku menelan rasa kecewa untuk yang kesekian kalinya. Sambung. Selamat membaca. Terima kasih.